Jangan-jangan mah ini kalau rokok belum habis belum berhenti ngaji. Waduh. Bahaya itu. Besok Johor. Ah gitu. Iya benar. Nah, bener di bawah, di atas duluin dulu. Naik tuh, Bobi. Enggak naik ya. Kalau kemari naik. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa hiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ala hadiniya wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala hadratin mu'alif hadratillah Sidi Syekh Muhammad Al-Qadiri wa Syekh Murabiru tentang naruku bikin kaya bikin kaya Muhammad bikin kaya Muhammad bikin kaya khususan ila hadrati Syekh Murabiru baik haji masyaallah Murabiru baik khususan ila Syekh Murabiru baik hamid masyaallah khususan ila Syekh Murabiru baik hamid khususan ila Syekh Murabiru as'alukal karama wal baraka wa syafa'a alaihi fid dharain al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim barokah wal karomah Abdul Qadir waliullah bi syafaat Nabi Muhammad bismillah walidallah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif Malik. Mana?
Astagfirullah. Waliullah. Bisa berubah wujud emang. Selain kagak kelihatan. Nggak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumi hadzal kitab rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa in qila fama hukmul uzlah wa tafarrudi 'anil nasi. Fa in qila, jika saja dikatakan, jika saja dipertanyakan, fama hukmul uzlah, apa sih hukum uzlah? Uzlah itu meninggalkan makhluk. Wa tafarrud, mengucilkan diri, udah nggak resep keramaian, anin nasi, dari manusia. Apa hukumnya uzlah? Fabayin antalana hala tabaqatil khalqi fiha wal haddal ladzi yajibu minha. Fabayin, maka jelaskan olehmu, lana, kepada kami, hala tabaqatil khalqi, tingkah perjalanannya para makhluk, marotibihim, martabatnya, wahalatihim, tingkatannya, fiha, di dalam masalah ujlah, beda-beda. Jadi nggak bisa semua orang ujlah itu wajib. Enggak, lu baru ngedenger bab buka ujlah terus susah dipanggilin. Mau pilih lagi ujlah, ntar dulu siapa yang wajib ujlah. Wabailana, dan jelaskan dulu kepada kami, al-haddal ladzi tajibu minha, batasan mana yang mewajibkan kita untuk ujlah. Kalau melihat hadisnya kemarin makan serem. Keterangan-keterangan kemarin, ada zamanun, ini sudah zamannya apa, diam di rumah dan menjaga mulut, udah nggak boleh kemana-mana. Siapa yang nggak boleh kemana-mana? Ntar dulu. Hal hadal ladzi tajibu minha, ada batasan-batasannya. Fa'lam rahimakallah wa iyana anna nasa fi hadzal bab rajulani. Sebelum jauh membahas tentang tingkatan hukum uzlah dan tingkatan para manusia di dalam bab uzlah, ketahuilah dulu annan nasa fi hadzal babi rajulani, manusia itu terbagi dua dalam masalah uzlah. Jadi manusia itu terbagi dua dalam masalah ujlah. Jadi nggak semuanya ujlah, repot. Kalau semua ujlah dunia sepi. Ya nggak beda katanya lah, kata orang yang baru tertasawufan kan benci banget sama penceramah. Benci banget orang yang baru mengenal ilmu tasawuf itu, ngapain itu ceramah segala macam. Dakwah mabil hal. Dakwah itu dengan kelakuan, bukan pakai omongan. Apa beda? Ya tapi dia belum nyampe tasawufnya itu, tasawufnya masih tasawuf mikuk, masih tak sanggup. Kalau semua orang ngikutin cara dia, kagak ada yang mau ceramah, muludan rame kagak. Kira-kira siar Islam rame kagak? Sedangkan siar Islam diperlu. Nah itu. Jadi jangan suka saling mendahului sama supir angkot. Tenang-tenang baik, bagiannya masing-masing. Kalau emang ditakdirin jadi istilahnya ya udah sampai di palam anahu, ya udah lukunin itu. Pimpin masyarakat, urusan tahlil pimpin, kan? Kan ada yang mati, pimpin pidiahin. Jangan segala ngiri sama tukang ceramah. Jangan segala ngiri sama orang yang punya pengajian di kampung-kampung lain. Emang udah bagiannya masing-masing. Ngomong ngaji sih nyamperin apa? Dimana-mana juga gayung yang nyamperin WC lah. Lagi mensamin sama WC. Jangan mau. Kata dia kalau ngaji mah orang datang baik ke rumah, datang baik ke majlis kita, nggak usah kita ke majlis-majlis lainnya. Nggak begitu. Kalau kekeh kiai maunya duduk di rumahnya, lu kalau mau ngaji datang ke gua, kira-kira banyak yang ngaji apa enggak? Segini udah disamperin bagi ke kampungnya pada kagak mau ngaji. Bener nggak? Apalagi itu kiai ngejedok baik di rumah, ya udah paling ngaji sama anak bininya kan begitu. Itu artinya apa? Segala hal itu bagus baik. Kita ngelihatnya udah emang ada hikmahnya baik. Jadi jangan suka saling menyalahkan.
Al-haddalladzi tajibu min hafalam rahimaka wa iyana nasabi hadzal bab rajulani. Ada dua macam manusia ketika membahas tentang masalah ujlah. Rajulun la hajata bil khalqi. Satu, ada tipe orang, tipe seseorang yang la hajata bil khalqi ilaihi, makhluk yang lain gak butuh sama dia. Orang-orang pada kagak butuh ilmin wa bayani hukmin, ya kagak butuh sama ilmunya. Wa bayani hukmin, kagak butuh sama penjelasan-penjelasan hukumnya. Contohnya, ya dia bukan gak ngerti, dia bukan gak punya ilmu, tapi di kampungnya udah kebanyakan kiai. Pada kita mau udah kagak kebagian pasien. Oh. Jadi orang-orang sekitar ya kagak butuh sama dia. Gimana? Fal ula ay abdul wal aku bihadzal rajul ataqwarudu anin nas. Maka yang lebih utama bagi dia adalah mengambil langkah uzlah at-tafarrudu anin nas, mengurung diri, nggak usah banyak bergaul sama orang. Satu. Fala yukhalitu illa fi huduri Jumatin. Udah jangan suka ngumpul sama orang kecuali lagi Jumatan. Kumpulnya sama orang lagi Jumatan. Kenapa Jumatan mah kudu bae di anau qad waruda fitarki waidun fi ahbarin sohihatin. Karena kalau ninggalin Jumat mah banyak ancamannya, sebagaimana yang sudah diberitakan dalam hadis-hadis sohihatin yang soheh. Bahaya ninggalin Jumat mah. 3 kali ninggalin Jumat kupur kan begitu. Iya. Makanya jangan tinggalin Jumat mah, biarin ngurung diri tapi pelebah Jumatan keluar. Au jamaatin atau berjamaah keluarnya pas jamaah doang kayak yang kemarin tuh. Ketika ngedengar muadzin hayala sholah masuk ke masjid, assalamualaikum langsung ngambil sendal gitu. Tapi dia bukan kita. Terus diturutin baik. Waduh, ngaji malam Rebo mah enak, assalamualaikum ngambil sendal tuh. Ya makomnya makom siapa? Itu buat makom orang ambil sendal pulang, udah ngunci pintu lagi di rumah begitu. Idla rusota fitarki ila li khaufi dararin dohirin. Karena menurut syariat fikihnya berjamaah itu tidak ada rukhsah fitarki di dalam meninggalkannya ila li khaufi dararin, kecuali adanya ketakutan madarat dohirin yang dohir kaaduin yartakibu fitorik, kayak ada bahaya yang bisa menghampirinya di jalan menuju tempat jamaah. Ini ketua nih rumahnya. Tuh. Jadi Jumat sama jamaah harus keluar. Ini buat siapa patokannya? Buat orang yang kagak dibutuhin ilmunya, kagak dibutuhin keterangan hukumnya. Tapi dia ngerti. Tapi dia orang berilmu. Ini yang dibahas orang berilmu dulu nih. Oh. Kaduin yartakibu awaidin tuh. Awaidin lil fitri wal adha, atau keluarnya Idul Fitri dan Idul Adha. Udah segitu be udah. Jamaah dia keluar, Jumatan dia keluar, Idul Fitri dia keluar. Wal adha au hajin, pergi haji baru keluar rumah tuh. Aisyah parihi ini statu ilaisa bila kama huwa dhahir au huduri majlis ilmin, atau hadir menghadiri majlis ilmu. Cuman majlis ilmunya dengan catatan bisunnati ayat thoriqin nabawiyah, majlis ilmunya yang kagak melenceng dari torekat Nabi, dari perjalanan Nabi. Yang benar-benar kagak melenceng. Jangan timbang namanya doang. Ya, apa namanya? Pembela Rasulullah kan gitu. Atau apalagi pokoknya bawa embel-embel Rasulullah. Tapi isinya ini yang penting. Thariqah Nabawiyah. Yang dikatakan majlis Thariqah Nabawiyah, perjalanan Nabi ini ya sesuai dengan ajaran Nabi. Apa ajaran Nabi? Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu pantahu. Yaitu di majlisnya diajarin ilmu. Awas. Al-wasitatul ujma baina rabbih wa abdi, baina Allah wa abdihi. Pelantara terbesar antara Allah dan hambanya adalah Nabi. Orang gak bakal kenal Allah kalau kagak kenal Nabi.
Makanya ada keterangan pamarifatullah majubatun min ma'rifatil anbiya. Bi ma'rifatil anbiya. Ma'rifatnya kita ke Allah itu terhalang dengan ma'rifatnya kita dengan para nabi. Artinya apa? Ya nggak bakal kenal Allah, nggak bakal paham Allah kalau nggak paham para nabi. Wa ma'rifatul anbiya majubatun bi ma'rifatil ulama. Bagaimana caranya kita supaya ma'rifat kepada nabi? Ya harus itu terhalang dengan ma'rifatnya kita terhadap ulama. Kita kenal nggak sama ulama? Kita tahu nggak ulama? Kalau kita tahu ulama, kita dekat ulama, dikasih tahu tuh bagaimana kenalnya kita sama nabi. Wa ma'rifatul ulama majubatun bi ma'rifatil masyayikh. Nggak bakal kita tahu perjalanan para alim ulama kalau kita nggak punya guru. Tuh ke situ lagi, baik. Yang diajarinya ya ilmu. Yang diajarinya ilmu, bukan yang macam-macam. Thariqat Nabawiyah. Apa itu Thariqat Nabawiyah? Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang selama ini aku tempuh dan para sahabatku tempuh. Terus diwarisin sama pengikut sahabatku. Diwarisin lagi sama pengikut-pengikut sahabat Nabi. Kan ada tabi'in, ada sahabat, ada tabi'in, ada atbat tabi'in. Beres atbat tabi'in, salafuna soleh. Salaf tuh. Bukan yang sekarang ulama salaf. Yang mana ulama salaf? Kalau setelah ulama salaf itu 300 Hijriah kemari. Kalau dibicaranya udah 500, 600, 700 itu ulama kholaf. Ulama belakangan. Makanya di dalam mazhab Syafi'i juga ada istilah qaul qadim, qaul jadid. Mana qaul qadim? Ketika Imam Syafi'i belum hijrah dari Baghdad ke Mesir, begitu di Mesir qaul jadid, lagi di Baghdad qaul qadim, begitu ada aturan mainnya. Nah, tuh. Boleh kita hadir ke majlis, boleh, walaupun kita ujlah. Cuma kudu tuh keluar boleh tuh. Jadi bukan berarti ngecedok di rumah. Ayat thariqatin nabawiyah au talabi hajatin ma'isyatin, atau keluar dari rumahnya mencari kebutuhan hidupnya. Gawe dong. Ya iya. Cuman secukupnya, kalau orang udah kenal ujlah secukupnya. Ya ukuran dapat makan. Udah kuat lagi ibadah lagi. Udah lapar lagi nih, udah nggak kuat lagi, udah nggak ada bahan makanan, keluar lagi. Jadi buat makan. Kalau kita kan nggak gawe nyari duit kan buat ukuran 3 bulan, 4 bulan kita kumpulin aja. Ini mah bicaranya udah para wali. La budalahu ailizalika rajul, mencari sumber penghidupan yang tidak harus dia dapatkan, yaitu makanan-makanan, minuman-minuman yang bisa membuat dia bertahan ketika ibadah. Kalau kita kan terbalik, bedanya tipis kita sama para wali. Kalau para wali itu makan untuk ibadah, kalau kita ibadah aja kadang-kadang buat nyari segitu bedanya kita. Ibadah dipakai buat nyari makan, khutbah kagak dibayar, rupa diamplopin, kanji mual khutbah lagi. Ya? Lalu nguji hukum kan, waduh berapa itu yang begitu tuh. Ya, pokoknya ustaz gila itu kalau begitu. Ya lebih gilanya DKM-nya, goblok. Ustaz ngambek kagak diamplopin, gila ustaznya. DKM-nya lebih goblok. Itu ngejak orang ngambek gitu. Kemudian boleh tuh ya. Satu, ini posisi orang yang berilmu tapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa tidak dibutuhkan? Karena memang lokasinya memang terlalu banyak orang alim tuh. Sehingga dia kalah siar lah, kalah apa. Udah dia begitu tuh. Kalau mau jadi wali. Wa illa la budda lahu min dzalik wa illam yanfarid anin nas bal aqama bainahum payuari sakhsuhu wa yazamu kinnahu bikasril kaf la yarifu wa la yurafu. Kalau enggak mau sama yang seperti itu, ya udah kunci diri sama sekali. Payuari sakhsuhu, tutup dirinya, tutup identitasnya. Wa yazamu kinnahu, tutup hakikat dia. Jangan sampai ada orang yang tahu, la yarifu wa la yurafu. Dia tidak usah mengenal siapapun dan orang siapapun tidak boleh mengenal diri. Baru jadi wali.
Wali hada gilalil pudel, makanya bingung kalau ada wali-wali di medsos. Wali udah kagak pengen bisa dikenal orang. Kenal orang kagak mau, dikenal orang kagak mau. Oh sekarang mah si itu wali ya. Oh iya dong gitu ya. Gitu ayo Malik gue jadiin wali, gue setting gitu. Wali hada gilalil pudel bin Iyad. Jadi kalau tingkatan udah yang benar tuh seperti itu. La yarifu wa la yurab. Dia tidak perlu mengenal banyak orang dan orang lain tidak perlu banyak mengenal dia. Udah. Walihada, maka dari itu lihada qol qila lil Fudel, pernah dikatakan kepada Imam Fudel bin Iyad rahimahullah, inna aliyan ibnaka Fudel, itu si Ali anak engkau. Ngomong begini, yaqulu lawadatu anni fi makadin aronasa wala yarawni. Anaknya Fudel bin Iyad nih, anak ente ngomong begini, lawadatu, saya meresep anni fi makanin, kalau saya berada di satu posisi aron nasa wala yarawni, yang mana saya bisa melihat orang-orang banyak dan orang banyak tidak bisa melihat saya. Tuh. Kata dia udah bener banget tuh. Dia kagak nyampur kan? Jadi dia bisa ngelihat orang nggak ngelihat di. Kata anaknya Imam Fudel, Pak Baki ya Fudel. Ngedengar anaknya dilaporin ngomong kayak begitu, Imam Fudel nangis. Ya waiha ala al Ali, ya waiha Ali, aduh blon amat lu Ali, kata dia. Apalah tamah, ngapa kagak disempurnain? Itu mah nggak sempurna. Faqala la arohum wala yarawni akhrajahu sahibul kuliah. Kudunya mah ngomong begini, saya nggak ngelihat mereka, mereka nggak ngelihat saya. Ya tadi Malik udah nggak kelihatan, udah mulai nerap dia. Kudunya begitu jadi wali mah. Saya kagak ngelihat dia, dia pada kagak ngelihat saya. Kalau timbang kagak bisa dilihat orang mah, tapi dia masih ngelihat orang, walinya masih setengah. Walinya masih setengah. Kudunya dia juga udah ngelihat orang. Makanya kalau jalan padung-padungin belaga kagak ngelihat kita. Udah jadi wali gua kagak ngelihat orang. Allah karim. Qala Zubaydi asaru bidzalika ila anal maqamasani afdhalu wa ala darajatan ay izkiru yatin linnas suglun kabirun anillah. Kata Imam Zubaydi, artinya apa sih itu Imam Fudel ngomong begitu? Masih mendingan kita nggak ngeliat orang nggak ngeliat kita. Sebab itu lebih tinggi dari yang pertama. Kita ngeliat orang nggak ngeliat kita. Yang lebih tinggi mana? Kita nggak ngeliat, dia nggak pada ngeliat. Kalau kita ngeliat dia ngeliat mah masih rendah. Karena ketika kita melihat, kata Imam Zubaydi, id firuyatin nas firuyatihi linnas suglun kabirun anillah. Kalau kita udah ngeliat orang mau udah mulai kita disibukin tuh. Dikejar lupa dari al. Oh, si anu begini no pecinya miring no tuh. Ingat tahu enggak? Agak. Oh si anu lagunya begitu tuh. Tuh kan. Si anu lagunya begitu. Begini. Aduh, repot. No si anu sama si anu rombanya lagi kong kali kong no. Dari konsolidasi. Waduh. Masa ini apa Bayu, apa Jero Ade bae, apa Bayu Jero Ade bae. Sibuk akhirnya. Coba kalau dibaca buat baca Quran, dapat 3 ayat mah kan begitu. Dipakai buat zikir mah. Dapat dari 33 kali subhanallah. Nah itu, makanya lebih utama enggak usah lihat orang. Orang enggak lihat kita. Nah, kalau kita nerapin kayak begitu ya belum nah, minimal artinya yang bisa kita ambil, ya udah jangan sibuk mikirin orang. Dari pelajaran ujlah ini apa? Jangan sibuk mikirin orang lah. Dan gak usah mikirin diri kita dalam pikiran orang. Bodoh apa? Bodoh apa? Lu mau lihat, lu bilang gue jelek kayak, lu mau bilang gue sombong kayak, mau apa kayak, bodoh amat. Yang penting mah urusan kita sama Allah. Tuh. Ke situ ajaran ujlah tuh. Jadi, bukan lu lagi bungkusin pakaian monolik utak atas gunung. bukan kayak begitu nih. Hakikatnya apa pelajaran dari uzlah? Ya udah kurung diri kita sendiri. Jangan sibuk mikirin orang lah. Kemudian Afdalul majalis. Qala Zubairi. Wa qala Ibnu Abbas, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Abdul majalis majlisun fi qori baitika la tara ahadan wa la turu anta li ahadin. Tempat yang paling afdal, tempat yang paling utama, bikin lobang di dalam rumah sehingga engkau tidak bisa melihat orang lain dan orang lain tidak bisa melihat dirimu tuh.
Makanya kalau yang tukang ayat pernah ke Arsogiri, lihat tuh di situ ada mihrab tuh, di samping mihrab ada tiang, ada ruangan tuh, itu tertutup. Nah, itu tempat kholwatnya almarhum. Maksudnya apa? Ketika dia di situ dia nggak bisa lihat orang, orang lain nggak bisa lihat di itu. Lagi nerapin ujlah. Tahu rumah gua ada Malik ya, Babang ya. Domain ada Babang namanya. Buat ngumpet aja kolektor itu. Ya Allah. Susah jadi wali, jadi kagak gampang. Yang gampang itu jadi wali settingan, di setting seolah-olah jadi wali. Ya. Kemudian kalau yang terkenal jadi wali terus alhamdulillah tadusan bini mah udah kebukti di badan sendiri. Mbah Panani Dieng waktu dari Wonosobo mau naik ke atas mau nemuin Mbah Panani itu dalam hati, iya apa ini orang jadi wali kan udah banyak yang tahu. Biasanya wali mah kalau keterangan kiai-kiai pesantren dulu begitu ketahuan meninggal, begitu ketahuan hilang, adanya di mana. Ini kagak, balik lagi gitu kan. Dalam hati begitu baik. Wali apa beneran orang gila ini ya kan begitu. Wali apa beneran orang gila? Orang gila. Nyampe di Dieng begitu masuk udah mulai sadar kalau orang gila bau pasti. Ruangan segitu kecilnya dia nggak pernah keluar, pasti ada baunya. Ini nggak ada baunya sama sekali kan, pakai kain doang nih. Panjang. Wah, udah mulai deg-degan tuh. Assalamualaikum Mbah. Oh begitu. Begitu kita salaman tangan kita dikepet. Wah ngambek ini mau wali sama gua kan. Itu baru wali itu. Kalau yang lain yang viral-viral belum sampai kebuktian. Wah alam ya husnudon deh, mudah-mudahan wali beneran kan begitu. Kalau bukan wali ya nyetingnya ntar biar pada samar geledek. Kalau dia bukan wali disetting jadi wali. Lagi juga wali begitu mah kalau kata tukang ngaji wali yang penuh karomat. Kalau pangkatnya sama wali yang bisa ngaji masih jauh. Nih saya pernah ngaji di Cianjur. Kita kan pengamal manakib, tapi ini ilmu nggak boleh disumpet-sumpetin. Itu guru di Cianjur pernah ngomong begini, kalau dibandingin hakikatnya antara Imam Ghazali sama Imam Syafi'i itu jenderalnya. Imam si Abdul Qadir itu masih bawahannya. Kenapa? Karena tabahur ilmu. Imam Syafi'i kan nggak kedengeran keramat begini ya kan. Tapi hakikatnya derajat tetap lebih tinggi Imam Syafi'i. Walaupun si Abdul Qadir sampai ngomong telapak kakiku ini berada di pundak para wali. Sombong dia. Ya bukan sombong itu mah. Kalau sombong mah belum jadi wali. Itu mah lagi disebutnya zauk. Omongan kagak sadar. Omongan lagi saking nikmat-nikmatnya kholwat dengan Allah Subhanahu. Kemudian fama in ahabba hadar rajulu ayan qati'anin nas bil kuliah. Tuh pilihannya satu buat laki-laki seperti itu, tidak ngunci kamar, tetap aktivitasnya Jumatan jamaah sama Idul Fitri sama taklim. Bagaimana kalau dia pengen ambil opsi selanjutnya? In ahabba hadar rajul ayan qati'anin nas bil kuliah. Dia mah lebih resep, pokoknya putus hubungan bae udah sama manusia mah. Bil kuliah seluruhnya. Udah pokoknya mah. Berarti Jumatan kagak. Ke masjid kagak mau jamaah. Ada solusinya Malik, tenang. Tenang we, apa mau kita akalin nih. Aduh. Fala yukhalituhum fi amrin minal umur, ya udah nggak usah nyampur sama sekali dalam berbagai macam urusan al-matlubati, walaupun itu diperintah. Kayak macam jamaah itu kan diperintah, Jumatan diperintah, Idul Fitri diperintah. Udah langgar udah pergi. Aikotan min dinin al-batata, sama sekali udah jangan ditemuin tuh para manusia mau urusan dinin agama, au dunia urusan dunia, wa jamaatin wa jumatin wa gharihima, mau urusan berjamaah, urusan Jumatan, urusan tahlilan udah tinggalin baik.
lima yuro lahu bidzalika min maslahatihi, kalau memang menurut dia itu lebih maslahat untuk dia, udah mendingan gak usah ketemu sama sekali. Wa firogihi, lebih membuat dia lenggang, lebih membuat dia punya waktu luang, lebih membuat dia punya waktu senggang antara dia dengan Allah beribadah. Ya kayak kemarin Nik yang kayak begitu, ngapa nggak nemuin itu Ibrahim bin Adham, dah mendingan lu ketemu setan daripada ketemu di tuh. Jangan dipraktekin habis itu digamparin orang. Apalagi besok Pak Haji Jundan datang, oh cium tangan, ngapain ingin cium tangan sama setan. Itu mah jamaah yang gaplokin. Kemudian fa innahu ayal halwasanu haja pajawabu, gimana caranya layasahu zalika illa bihadi amro ini, nggak boleh putus sama sekali, itu nggak boleh kecuali dengan dua cara. Imma ayasiro, satu cara yang pertama ayasiro ayazhabar rajulu ila maudhi'in layazamu hunalika hadil furud, dia pergi menuju satu tempat yang memang menurut hukum syariat dia sudah tidak diperintahkan lagi untuk mengerjakan hal-hal tadi. Udah nggak ada anjuran berjamaah, udah nggak ada anjuran sholat kemana? Ya jangan di kampung. Kalau di kampung mah masih ada di mana masih ada masjid, masih ada kewajiban jamaah. Berarti larinya kemana? Karuusil jibal, ke atas puncak gunung, wasa abiha, ke lereng-lerengnya atau goha-gohanya, wabutunil audiyati atau ke dasar jurang. Udah diem di situ. Sehari, 2 hari, 3 hari lapar pulang gitu. Wali gagal. Minal mawadil baidati anil imron, menuju tempat-tempat yang jauh dari keramaian, ke padang savana atau ke ujung pulau ujung kulon tuh. Wala ala hadaya adamul udumi hadil furudi fil maudil madkur ahadul wujuh allati ja'atil ibad ila iqamati wal mulazamati fitil kal maudil baidati anin nas. Nah kan kalau begitu makan gugur kewajiban jamaah, baru boleh sama sekali tidak berinteraksi dengan manusia, semedi dah, semedi. Kama waqali badi salafi, sebagaimana yang terjadi kepada sebagian ulama-ulama salaf as-solihin yang soleh, annahu tarokal Jumat wa jamaah, mereka meninggalkan Jumat, meninggalkan berjamaah, wa baduhum parokol amsor, sebagian dari mereka meninggalkan kota-kota, wan hada ilal qura, fatakozaha daron, memencil dari satu kampung dan menjadikan rumah-rumah di tempat terpencil itu sebagai tempat tinggal. Udah nyepi itu. Baru kalau wali ayab-ayaban baik bagaimana? Kalau wali ayab-ayaban ayaban baik. Ya Allah. Wa baduhum in hada ila qolalil jabali wasabiha, sebagian lagi in hada ila qolalil jubal, nyari goha-goha di lereng gunung, wasabiha, lobang-lobang masuk ke situ tuh. Nah, kayak kalau dulu ada istilah kayak macam di Gua Saparwadi, dan di Panjalu, mencil supaya apa? Supaya adem mati, kagak ada selain daripada Allah. Coba jajalin, jangan bawa ke atas gunung, timbang bawa ransel doang main domi dibanyakin. Nyari tempat sepi, pakai zikir, coba jajalin. Tapi ya ntar jangan langsung praktekin dulu, abisin dulu bab uzlahnya, bab ngeri. Ntar salah lagi, pulang dari sana ngaku dapat wahyu. Aku dapat wahyu, dapat wahyu. Oh, wakilah kana Malik bin Anas, dikatakan bahwasanya Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu yushidul janaiza, yasadul janaiza, biasanya mah ini Malik bin Anas suka nongkrongin jenazah, ngelayat yaudul marodo, ngelayat orang sakit, suka tajia orang mati, wa yutil ihwana huquqahum, terus ngedatengin saudara-saudaranya. Biasa
Tadinya Malik bin Anas biasa. Tiba-tiba pataroka zaka wahidan bitadrid kuliha wastamaro alal udlah nawa isnate asarota sanatan. Tau-tau ngilang 12 tahun. Ngapain? Ya. Wa qom alaiha alu asrihi annakira ka kasura fil kalam wa kana ijaswila anin firodi yaqulu la yatahayya alil mar'i ayyukhbira bi kulli udin baru ba'udin yang bagi adamu ibsaihi wa kana Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu ketahuan tempat persembunyiannya ditanya ngapa ngilang, karena nggak gampang kalau gua nyampur bayi sama manusia, nggak gampang supaya punya waktu luangnya sama Allah. Ada baik urusan tuh, tadinya udah pada ingkar tuh, ngapain ninggalin tanggung jawab segala macam. Wasani yang kedua minal amro ini imayat tayakona rojul mutadilu bil haqiqati anadurul ladhi yulhiku fi muhalatatin nas kata adi minhum wa ghairi bisababi hadil furudi adamu min tarkiha ayal furud. Dia nggak pergi ke gunung, ada apa di kampungnya. Nah ini nih, jangan-jangan kita ini nih. Ke gunung kagak, Jumatan kagak. Nah, wali nih. Ada yang membolehkan, hal yang membolehkan ada seperti apa? Imma andaya ayatayakona. Ada kalanya ayatayakona ketika dia lebih meyakini airrojul mutajiru bil hakikat, orang yang ikhlas secara hakikat anadororol ladiyal haku, bahwa sesungguhnya madarat yang akan ia temukan bimukholatotin nas dengan sebab bercampur dengan manusia. Kata adi minhum wa ghairihi, apakah dia menyakiti atau orang lain yang menyakiti dirinya. Bisa babi hadil furud adamu, dengan sebab kewajiban-kewajiban tadi yang dia jadi ketemu sama manusia tuh kewajiban Jumat. Kalau dia sampai Jumatan ketemu, madaratnya lebih gede. Dia yakin madaratnya lebih gede. Atau memintar kiha daripada ninggalinnya. Kalau ninggalin Jumatan gua paling dosa sendirian tuh. Tapi kalau gua Jumatan gua bisa dosa bareng-bareng. Ya malah kepikir sama orang kayak kita mah. Malah kepikir. Makanya ketika sesuatu belum terpikirkan oleh orang lain, kita berarti orang hebat, Lik. Orang lain belum nyampe. Ail buru di fahina idin idza tayakuna dzalika yakunu laulil mutadili udrun murakhasun. Kalau memang sudah seperti itu, berarti dia ada uzur. Ada uzur yang meringankan, yang membolehkan dia meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Ini makomnya kayak orang yang udah kemarin. Kayak orang kemarin takut di sana ketemu kiai, ntar akhirnya ngomong ngadu-ngadu bagus, akhirnya ngadu-ngadu sombong tuh. Kalau dia keluar umpamanya matanya yang tadi yang liatin Al-Quran baik, emang udah zaman fitnah, mau ke masjid tetep yang lihat paha, emang lihat tete tuh kan. Ini bahaya madorot nih, Jumat gua belum tentu keterima, ya kan? Ngelihat paha udah pasti dosa. Ya udah besok gak usah Jumatan lagi. Emang udah begitu. Nah itu kelas wali, kalau kita jangan. Kita apa gua kagak Jumatan, gua di rumah yang lihat handphone, yang lihat yang begitu. Jangan seturut-turutnya. Jangan sepakai-pakainya. Kalau obat itu tetap pakai dosis. Kalau dosisnya berlebihan, ya boro-boro sembuh. Boro-boro sama. Makanya ada istilah mabok agama, itu paham di sini nih. Orang kalau mabok agama sama mabok bir, sama mabok anggur, bahayaan mana? Bahayaan mabok agama. Yang mabok agama gimana sih? Ya itu karena konsumsi yang tidak sesuai dosis. Yang belum dia ngerti, udah dia sok-sokan ikut bicara, akhirnya ngaco. Makanya banyak banget kejadian-kejadian itu kalau ngeliat orang mabuk agama itu dilihat di medsos aja. Dikit-dikit berani ngehujat kiai yang emang udah titelnya profesor, titelnya dokter, buset dikomentarin sama siapa aja orang yang kagak pantas ngomentarin. Sama bocah yang baru tibang bisa naik motor, sama gangster dikomentarin. Urusan agama. Mau sesat dia tuh, nyesat-nyesatin orang. Iya kan kayak macam nonton video porno.
bahayanya lebih ringan daripada nonton ceramah yang nadanya provokasi. Dosanya lebih gede ngedengerin ceramah provokasi. Bahaya malah. Coba pikirin, kalau mikir sepintas sama pakai akal bocah TK, orang gila nih. Masa mendingan nonton video porno daripada ngedengerin ceramah provokasi? Ya. Tapi kalau dia udah ngaji, ya jelas ayo kupas. Nonton video porno taruhnya maksiat gue dewe kan. Agak kuat-kuat amat ya, paling kerjasama sama Jablay. Berarti betul. Tapi kalau udah nonton ceramah provokasi yang membangkitkan kebencian kita kepada golongan lain, timbulnya perang, coba. Hasud udah pasti ada, benci udah pasti ada. Apalagi kalau sampai timbul perang fisik, makan korban jiwa, korban nyawa, ya bener itu omongan. Kecuali dia ngomongnya mendingan nonton video porno daripada nonton ceramah. Ceramah yang mana nih? Kan begitu, karena sekarang mau ceramah itu nggak semuanya siraman rohani. Ceramah sekarang ada dua, ada siraman rohani, ada gebosan rohani. Apa gebosan? Yang ngejak kita pulang ceramah terus panas. Yang ngejak kita pulang ngedenger ceramah tuh besok langsung benci sama orang. Itu bukan siraman rohani, itu namanya gebosan rohani. Digebos itu nafsu kita, jadi sebel sama orang. Nah itu bahaya. Ya begitu. Ya, macam Tuhan kita dengan Tuhan mereka sama. Ya kalau yang pemikirannya dangkal nggak nyampe, sesat. Enak banget Tuhan kita sama Tuhan Kristen. Tapi kalau lu ngaji tauhid, emang ada Tuhan selain Allah? Ayo. Ya nggak gampang marah lah, bener omongan itu. Diputar kemana lu? Emang nggak ada Tuhan selain Allah. Ada kiai ngomong, tolong tunjukkan ayat Quran mana yang mengatakan Allah itu ada. Cari dari kulhu sampai kulaudu birobinas tuh. Dari awal alif lam mim sampai kulaudu birobinas. Nggak ada. Bener kagak ada. Nggak ada kalimat di Al-Quran Allahul wujud, kagak ada. Adanya kan wujud-wujud itu ada. Adanya wadzohir wal batin, bukan. Ini dijawabnya ada itu. Wah, yang menyatakan wujudnya Allah. Ini bukan yang menyatakan wujudnya Allah, yang menyatakan Allah ada. Kalimat yang menyatakan Allah ada. Emang kagak ada. Makanya sama Syekh Abi Hasan Al-Asy'ari dibikin sifat wajib bagi Allah yang pertama itu wujud. Sebab kalau War-Rahman War-Rahim ya ada semua di Al-Quran. Itu malah lagi nerangin ke situ. Udah sesat dikit-dikit sesat. Bukan sesat, otak lu yang asat. Otak lu yang kebangetan asat. Nah, ini masalah udah juga, kita jangan sembarangan. Nah, ketika posisi seorang suluk ini sudah seperti tadi, Salik nih, kalau gua keluar, ntar gua ketemu si Anu, ntar ada fitnah Anu, yang mana ini pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Pendapatan apa? Pahala ngerjain Jumat, pahala ngerjain jamaah, nggak sesuai sama dosa yang bakal gua bikin dari perjalanan dari rumah ke masjid. Oh, baru dah tuh. Itu namanya rukhsah ujrun, ada ujrun fitarkiha. Kira-kira begitu nggak Lik kita? Kalau nggak Jumatan. Pokoknya kalau nggak Jumatan, pokoknya gua nggak maksiat, molor kan gitu. Bahkan kata Imam Ghazali, walaqad ra'aitu ana bi Makkah. Laqad, sesungguhnya dan sebenar-benarnya, ra'aitu ana, aku menyaksikan sendiri anak diriku bi Makkah taharrasahullah, di kota Mekah yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'dal masai, aku melihat sebagian daripada para guru al-munfaridina min ahlil ilmi, mereka yang mengucilkan dirinya padahal mereka ini ahli ilmu. Wa huwa la yahdurul masjid, kagak pernah hadir ke Masjidil Haram. Fil jamaah, dalam berjamaah itu dekat sama Masjidil Haram, tapi kagak pernah hadir ke Masjidil Haram. Ma'akurbihi, posisinya dekat, kata Imam Ghazali nih. Kesaksian Imam Ghazali.
Aibadul masyayikh, sebagian daripada guru-gurunya minhu aymin al masjidil haram, posisinya dekat dari masjidil haram tapi kagak pernah ke masjidil haram, kagak pernah jamaah. Wa masalamati halihi minal ajar, balik kagak ada ujur sara, hujan kagak, sakit kagak. Tuh. Pahawar tuh penasaran kan, akhirnya pengen tahu nih, gua selidikin nih, samperin nama Imam Ghazali. Bidzalika yauman fi hari taraddudi ilaihi, pada hari-hari di mana aku mengalami kegamangan. Apa ini guru-guru pada begini bayi nyontoin yang kagak bener kan begitu. Pada karomin udrihi, akhirnya sebagian daripada guru-guru tersebut mengutarakan uzur yang mereka terima, ma'asarna ilaihim wa wa'anna ma yasulu lahu minasawab la yafi bima yalhaqu mina asam. Alasan mereka, kalau gua keluar ke Masjidil Haram, tuh, pahala yang gua dapat nggak sesuai, nggak bisa ngebayar dosa yang gua kerjain. Bima yalhaquhu la yafi bima yalhaqu minal asam. Wa tabiyat, dosa kelalaian, lupa sama Allah di jalanan gua, larak sono lah, lirik sini, akhirnya lupa sama Allah, mendingan gua ngejedok bae di rumahnya. Tapi ini mah bukan konsumsi buat kita, Malik. Bukan konsumsi buat kelas kita. Karena yang begini makan puasanya juga udah beda. Puasanya juga disebutnya udah puasa hakikat. Puasa hakikat itu bagaimana batalnya? Ngeliat paha. Ya bukan ngeliat paha lagi batalnya. Itu baru timbang torekot. Kalau ahli hakikat mah sedetik be lupa sama Allah batal. Makanya dia bisa pakai kayak begini. Kalau gua pergi Jumatan, ntar ketemu si A, si B, nya gua nyapa lainnya, gua lupa sama Allah ke situ. Kalau kita lu lupa sama siapa? Gua ke masjid gua pelarian kan gitu. Pelarian, banyak kan orang Islam itu ke masjid itu pelarian. Ada peneliti dari Amerika, dia bingung. Di Amerika itu obat tidur itu laku keras. Obat itu laku keras. Begitu diekspor ke Indonesia, itu obat jarang laku, sedikit banget. Begitu dia diajak keliling, penyebabnya apa nih? Kalau di Amerika tuh obat anti stres, supaya orang gampang tidur laku banget, tapi di Indonesia enggak, tapi laku, jarang orang yang pakai. Kecuali orang benar-benar bermasalah dah. Jadi dari 300 juta orang ini paling sekian gitu. Apa ini obat kagak laku-laku? Diteliti sama dia. Begitu mampir ke Istiqlal dia ngerti. Gampang orang Indonesia mulai segitu jutaannya kumpul di masjid, dengerin khutbah terus dia datang ke majelis salim. Banyak. Ini yang bikin obat stres kagak laku. Itulah hebatnya Endo. Ya gampang, kita mau susah tidur datang ke masjid. Tidak datang. Lagi mulu konco mau jago banget ibu setan. Saat tidur ngambil wudhu, gelar sejad, ya sholat 2 rakaat, buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, plus. Kata setan gua berhasil, begitu kita bangun gua yang berhasil, kunyuk. Emang gua udah niatin, gua baca Quran gua biar lu goda. Gitu. Berhasil, bolo konco lebih setan daripada setan gitu. Sampai setan ditipu di sini diajarin. Nah itu alasannya tuh. Annama yasulu lahu minasawabi la yafi bima yulhiqu minal asam. Apa yang dia dapat berupa dosa enggak sesuai dengan apa yang dia dapat berupa pahala. Bayanun lima jama isman wa huwa zambun wa tabaat jamu tabiatin wa huququl adamin fil khuruj. Kalau keluar dari rumah menuju masjid tuh waliku anas, kebanyakan ketemu manusia. Fakultu ana wa jumlatul umur fala ataba alal mahdur. Kalau begini caranya udah nggak ada cara kita ngomelin. Karena kelasnya beda. Kalau orang udah ngomong begitu mau didebat pakai apa? Udah bener-bener ahli hakikat. Sudah perjanjian, kok belum habis namanya. Biar buru-buru habis di bab puyeng malah kita. Wallahu ta'ala alam bil udhi wa huwa alimun bidzati sudur. Udah pasrahin baik ke Allah. Mudah-mudahan itu orang emang benar begitu posisinya. Yang tahu Allah sama
diri dia. Udah lepas dari kendali hukum manusia. Udah nggak bisa, udah. Mau dikata apa? Ya makanya orang gila itu kagak kena hukum. Kenapa? Ya karena udah urusan dia sama Allah doang udah. Kalau dia benar-benar gila, berarti maaf. Allah kalau dia pura-pura gila ya udah. Makanya kalau kita mau puyeng-puyeng apa ngaku gila baik gitu. Terlepas. Kiai kagak bisa ngomelin, polisi kagak bisa ngomelin. Kagak sembayang-bayang, ya udah punya sertifikat gila ya mau diomelin. Mau diomelin. Nyolong gua mau diomelin sama polisi. Kasih unjuk sertifikat gila gitu. Tapi itu berarti udah enggak kena, udah enggak keidrok sama pengetahuan manusia. Ya tinggal urusan dia mau. Wali kok begitu. Ya udah alasan dia kayak begitu mau ngomong apa? Apa kita tahu ketika dia ngomong saya tuh kayak begitu kalau ketemu sama orang lupa sama Allah. Emang bisa kita lihat hatinya begitu? Kan kagak bisa. Enggak bisa. Yang tahu siapa? Ya Allah. Ya emang malaikat aja kadang-kadang ketipu sama kita mah. Aduh. Biar katanya udah niat lagi, udah berkali-kali niat doang ngejain kebaikan ditulisin baik. Ditulisin baik. Udah niat doang kan itu. Pokoknya besok mau ngaji udah ditulis padahal kagak ngaji. Terus besok hanya niat mau jamaah padahal kagak jamaah. Tetap baik ditulis sama malaikat. Yang paling tekor di dunia permalaikatan itu tip X. Kalau kita mau ekspor tip X ke malaikat kayaknya laku. Wallahu ta'ala alam walakin tariqil adla fihi wal awal biayu syarikan nasa fil jumati wa jamaati wa durubil khairat wa bayanum fi masi wa zalik fa ina ba tariqasan biayan qatianin nasibi maratin fasabiluhu al khuruj ila mawadin la tatawajjahu alaihi hadil furud. Tapi jalan tengahnya karena memang Imam Ghazali ini seorang mujahid di dalam ilmu tasawuf. Tuh. Seorang istilahnya tingkatannya dia kalau di dalam fikih ya Imam Syafi'i. Mujtahid mutlak. Mazhab gitu, pendiri mazhab. Mazhab tasawuf ya Imam Ghazali ya, dia harus mengambil satu kebijakan. Cara yang paling adil mah tuh. Berarti yang tadi nggak disalahin sama dia. Cara yang paling adil. Makanya hebatnya orang-orang dulu kan begitu. Kayak Imam Hanafi aja nggak berani menyatakan pendapat dia yang paling benar. Ini sebatas kemampuan saya, sebatas seluruh keilmuan saya udah saya tumpahin. Kalau nanti ada orang yang berpendapat lebih benar, ya ikutin itu Imam Hanafi. Nah ini kalau timbang jadi ustadz tingkat RT kita masih diikhtilaf. Iya apa? Maksudnya ikhtilaf tuh masih orang masih beda pendapat. Benar apa dia ustadz? Ah setahu gue mah bukan. Tuh masih ada yang begitu. Mau kalau udah ngeluarin fatwa kudu be orang ngikutin dia lah. Siapa lu kan begitu kalau kata Bang Haji Romai Irama. Siapa ente kan begitu. Ya sekelas-kelas begitu aja. Nah, awas. Kata Imam Ghazali jalan yang paling bagus mah ayat swabi paling bener mah dalam masalah udra wa al awal. Yang pertama tetap baik usarikan nas, tetap baik Jumatan baik, jamaah baik, ngaji baik. Kalau udah kagak ada bahan makanan keluar dari makanan, udah begitu baik. Kalau pengen total ya pindah dari kampung. Kalau pengen total mah tuh ila mawadiin la tatawajjahu alaihi hadil furud, mingser atau kita pindah dari satu tempat menuju tempat yang memang menurut syariat agama kita sudah tidak diperintahkan mengerjakan jamaah. Ya itu tadi pilihannya antara di gunung sama di dalam goa atau di tengah hut. Oh, tadi di Tarjan beda pokoknya. Berarti Tarjan tokoh tasawuf di. La tatawajjahu alaihi hadil furudu sama di ana tariqo salisa wa yakuna manasi fi mislin wahidin la yahdul jumatan wala jama'atan liudin ya rahu fi dzalika min wizrin ay au tabi'atin alaihi fa innahu yataju ila nadrin dakikin wa awalin azimatin hatta yaskutu zalika anhu. Karena kalau ngambil langkah yang ketiga dia ngejedok di kampung tapi dia kagak mau jamaah itu bisa nimbulin fitnah. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menilai dia. Kebanyakan masyarakat udah aliran ses. Ya begitu makanya
kudu sesuai situasi dan kondisi. Al hukmu yadur ma'al ilat. Tuh, ini bukan nyeritain aib nih. Ada ustadz yang suka kumpul di mari. Kalau manakiban kita nggak sebut namanya, dulu curhat. Gua lur dikata aliran sesat lur. Emang apa? Kampung. Padahal gua mimpin itu, mimpin mujahadah, mimpin dikir. Di mana? Di rumah lu, di rumah gua lah. Jam berapa mulai? Jam 12 malam. Tahli nih, 12 malam. Istighfar jam 12 malam. Berapa orang? Ada 20 orang mah. Di rumah ya. Rumah lu di mana? Di situ. Butuh rapet banget rumahnya. Iya, apa gimana kagak dibilang aliran sesat, kagak dibakar kok pantas. Bener gak? Ya itu kan kurang ilmu. Ya kan gua mengaji, ya bukan masalah ngaji. Akurin dulu sama syariat. Gimana cara ngakurinnya? Kita baca apa surat jahriyat, sholat jahriyat, sholat maghrib, isya, subuh. Yang sunnah bacaan dikencengin. Ketika kita sholat isya contohnya di dalam masjid, di situ ada orang lagi tidur, bacaan kita bangunin orang itu tidur. Tadinya bacaan kita sunnah jadi haram. Apalagi ini yang dibacanya bukan bacanya zikir, bacanya bukan lagi sholat, bacanya ngebangunin tetangga yang besok pada mau gelantungan di kereta. Ya lu mah bukan sesat lagi kalau gue jadi tetangga lu, gue yang ngebakar rumah. Bener gak ya? Ya itu, hati-hati. Oh tapi kan emang torikohnya begini. Iya, torikoh panduannya begitu, cuman tempatnya lu salah. Lu kalau mau ngikutin wali-wali ya pergi ujlah. Kan banyak kayak macam tarian sufi itu yang muter-muter tuh, kalau aslinya originalnya itu Jalaluddin Arumi itu ke padang pasir, dibawa jamaahnya. Nah, dia mulai dah tuh muter nari sampai ngambang. Kalau yang sekarang kan ngambang kagak, ini pada mabok kan. Makin la ilaha illallah terus ngambang bener-bener terbang. Kalau sekarang mah kagak. Nah, ini salah penempatan. Tapi sekarang yang ada begitu bagus baik. Satu, ngingetin bahwa pernah ada sejarah seperti itu. Yang keduanya seni, ya udah bagus. Yang salah mah yang tadi itu. Zikir kencang-kencang di tengah kampung. Nah, makanya kata Imam Ghazali, kalau cara ketiga itu bisa nimbulin fitnah. Fitnahnya gede. Wa fi khatrun minal ghalat, banyak salah pandang orang. Wal awalani aslamu wa fadulahu wallahu waliyul hidayah bi fadli. Maka cara yang kedua tadi. Mana yang kedua? Yang dua cara tadi. Satu, kalau mau pergi sekalian. Kalaupun mau diem di kampung, tetap jamaah, tetap Jumat, tetap ngaji. Dah, selebih dari itu udah di rumah dah. Kita memang resep banget. Kumpulnya bukan di masjid doang, pos ronda kumpul, tongkrongan kumpul. Aduh. Apalagi yang deket Pemda mah. Kita dari kecamatan, kita dari Pemda, ya kan. Yang ngapain? Konsolidasi. Konsolidasi. Ntar ditanya, "Man bupatimu?" Kan gitu. Aduh, belum jelas ini. Nah, keputusannya malam Sabtu enggak? Benar. Fal awalan ya aslam wa fadullahu wallahu waliyul hidayah. Itu buat laki-laki yang kondisinya pintar. Tadi kan ada dua laki-laki, kondisi orang-orang berilmu. Wa marajulussani farajulun yakunu qudwatun. Ini sama. Lelaki yang kedua adalah lelaki yang diikutin orang, bikasil qaf wa yajudumu hafil ilmi. Dia dibutuhkan dalam segi ilmunya. Wa mislu hadzal rajul kama qala hujjatul Islam wa ghairu al-muhtaju ila ta'allumi ma huwa fardhu alaih imma ainan aw kifayatan fa huwa asin bil ujlah li fawatihi wa in talama fardhu. Sama dengan laki-laki yang berilmu dan nih, laki-laki yang berilmu yang dibutuhkan masyarakat. Sama dengan laki-laki seperti itu orang yang kagak punya ilmu dalam masalah orang yang kagak punya ilmu, kata Imam Ghazali, wa mislu hadzal rajul kama qala hujjatul Islam wa ghairu al-muhtaju ila ta'allum. Orang yang butuh belajar apa? Ma huwa fardun alaihi, apa yang diwajibkan bagi dirinya, imainan au kifayatan, apakah fardu ain atau fardu kifayah. Fa huwa asin bil ujlati, maka hukumnya dia maksiat kalau dia berarti lu kalau mau camping aja, jangan ngaku kalau lu ngakunya ujlah itu maksiat. Kenapa? Lipawati, karena membuat dia lalai. Tadinya kudunya belajar malah Nah ini yang bahaya nih, kagak punya ilmu maksain udah
Waduh, mana nyarinya pohon gede banget. Agak mau duduk kalau batunya belum gede bari ceper. Waduh, udah bahaya dah. Udah bahaya. Pulang-pulang ngaku ketemu Mang Jib. Sama Jibril aja nyebutnya Mamang. Bahaya tuh. Banyak orang kayak begitu sekarang. Hati-hati. Wa in ta'lamal fardhu wa kana la yatati minhu khawdu fil ulumi wal istiqlal bil ibadah fal yatadil. Kalau dia udah belajar, wa kana la yatati minhu khawdu. Dia udah belajar nih, tapi nggak bisa dalam-dalam banget belajarnya. Artinya ilmu syariat tingkat lapis pertama itu udah dikuasain, cara sholat, cara puasa, cara zakat udah dikuasain, dan nggak memungkinkan lagi kalau dia mau belajar lagi sulit. Emang kondisinya majelis taklim udah jarang. Pesantren udah kagak ada, kiai-kiai udah pada mati. Ya udah lihat aja. Woi, tapi udah ada dasar. Ya apalagi dasar tauhid mah penting banget. Takutnya itu begitu lagi merem. Kalong, aduh. Waduh. Siapa nih? Allah. Waduh. Allah. Serius Allah? Iya gua Allah. Tuh begitu kan. Terus ada apa nih gitu? Udah dah, kadang malong, lu nggak usah ngikutin syariat Muhammad. Waduh, udah 14 tahun, udah basi. Terus sekarang gimana? Sebarin syariat baru. Waduh, siapa nabinya Kalong kan? Iya lah, karena nggak punya background tahu. Kalau background tahu itu kan, Laisa Kamis di Seun. Siapa lu? Allah. Impah langsung. Suaranya masih suara manusia. Nggak bisa begitu. Nah, kayak Musadek tuh gagal. Musadek itu orang ujlah gagal. Walihada qala Ibrahim bin Zaid. Fal ujlatu fi haqqi qabla ta'allum ghayatul khusran. Ketika orang belum belajar tahu-tahu ikut ujlah, ghayatul khusran, rugi serugi-ruginya. Beblangsak dah. Makanya bukan kagak boleh belajar hakikat. Belajar ilmu filsafat, ilmu dasar dulu. Ilmu dasar supaya apa? Walihada qala Ibrahim bin Yazid an-Nahwi wa ghairuhu min ahli ilmi. Tafaqquh summa tazal. Makanya kalau Imam Ibrahim bin Zaid ngomongnya tafaqquh, belajar dulu. Summa tazal baru ujlah. Jangan belajar belum tahu-tahu pengen ujlah, bukan apa-apa. Cara singkat jadi wali ya. Cara singkat jadi wali. Kalau pengen singkat malah ada gampang itu modelnya cinta sama Nabi, cinta sama wali. Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang-orang yang kamu cinta bareng tadi surganya. Kalau jadi wali memen nggak budeg kita. Tujuannya apa kan? Tujuan kita makan tujuan surga, beda sama wali. Kalau wali mah tujuannya apa? Tujuan kita makan surga. Surga bukan? Ya kalau bukan surga lu mau neraka kan? Tujuan kita masih surga. Gimana caranya kita ibadah kayak wali kagak nyanggup, tapi di sana pengen bareng-bareng sama wali, kan kurang ajar. Berarti lebih hebat kita daripada wali gitu. Kita mau ibadah nggak kayak dia, tapi tempatnya sama. Ya itu tiketnya cinta. Makanya mana? Sempetin Robi, jangan gila-gila amat gawe. Ya. Wayahnya ibadah kagak doyan. Aduh pelebah waktunya manakib datang. Mau ngapain sih, nyari apa, mudah-mudah apa? Yang mudah-mudah apa, kita kerja ya biasa baik, gaji bulan begitu juga kan begitu. Sayang, kudu punya rasa sayang. Jangan mentang-mentang masih muda ini begini ya. Kalau ngomong masih muda gini besok lu kagak manik-manik mati gimana? Kan sayang tuh. Sempetin. Jangan terlena-lena amat. Ya kan bahasanya begitu. Zaman bidunya ustagol. Qadgarahu tulul amal. Kita mah orang-orang yang terlalu sibuk dengan dunia, akhirnya garahu tulul amal, ketipu baik sama kepengenan. Ketipu kita sama kepengenan sama cita-cita. Gue pengen nih, hayu kerja sesebut-sebutnya, pengen belum gajian belum kita beli mati. Rugi kagak? Hihi. Makanya kayak kalau orang yang merdeka itu adalah orang yang terlepas daripada keinginannya. Kalau dia udah nggak pengen ini, kagak pengen ini, udah merdeka dia itu. Udah merdeka, udah nggak bakal kelihatan susah.
udah gak bakal kelihatan ya udah kagak pengen apa-apa. Ya itu sewajarnya ya kerja sekerja-kerjanya, nyari duitnya. Kewajiban ya dijalanin sih. Cuman kagak dijadiin prioritas yang sampai dia ngorbanin urusan akhir. Gorohutul amal. Aulamnya jangan pigoblatin hatta dana minul ajal. Nggak berhenti terus baik lupa. Sadar udah dikit lagi aja udah di mana? Udah nafas lagi ngap. Itu telat gitu. Hati. Al mautu ya bagtatan. Mati itu datangnya tiba-tiba. Nggak ngasih kode, nggak ngasih SMS, nggak ngasih WA. Kali itu hijau yang ntar WA. Dik siap-siap malam ya. Gitu. Mualnya. Tahu dah. Mau lagi sehat. Dan sakit mah. Mau lagi di rumah. Apa yang lagi di perjalanan. Waktu naik pesawat takut banget. Bodo amat tunggu gue jalan dari kalau peluang mati. Jadi berani lah. Bagtatan dia datang tiba-tiba. Wal mautu sundukul amal. Sedangkan wal kubru kuburan itu sundukul amal, tempat penyimpanan amalia kita. Udah kita siapin belum? Jangan terlena-lena amal. Ngejar target ini jangan. Apa yang mau kejar? Kita mah nggak ngejar, kita yang lagi dikejar. Ayo. Kita ngejar target nih. Wah, kudu sekian. Ya nggak sadar lu yang lagi dikejar mah. Dikejar apa? Dikejar mati. Masa kita lagi ngudak toto diudak kan kagak enak. Mendingan kita sadar kalau kita ini lagi dikejar daripada kita tiba ngejar doang. Nganggur berjamaah kita kan gitu. Cuman urusan bini lo ngamuk di luar tanggung jawab. Artinya apa? Sempet. Jangan dihabisin ke situ semua. Besok ya. Jangan dihabisin ke situ semua. Ya kita mah takut mati gue salah. Jangan mati dulu, ngapa anak masih kecil. Ngapain mikirin anak lo? Udah kayak orang bener bisa kan? Kalau begitu kan udah kayak orang bener bisa. Ingatnya anak, ngapain lu pikirin anak lu? Ntar anak lu mah ada bapak barunya kan? Ya kan kudu dipikirin, mah begitu kita ke sono gimana? Gitu. Kudu sekali-kali saya begini. Ini rokok gue lama banget habis. Ya Allah, hati-hati. Yan, Fauzatu bihaqi, ya tuh Huson. Kalau kita tanpa ilmu, tahu-tahu itu udah di ujung kerugian. Berarti orang kayak kita gimana? Ya udah bersyariat itu. Bersyariat, cuman ya begitu, jangan mentang-mentang bersyariat terus ngegampangin. Wayahnya. Apalagi yang judulnya ngaji. Judulnya ngaji mah sampai hadisnya gue jelas. Annallaha yuhyil, apa bahasanya, ardul maita binuril bima'il matar kama yuhyil. Annallaha yuhyil qalbal maita binuril hikmah kama yuhyil ardul maita bima'il matar. Hati kita ini yang berharga kan di badan kita cuman hati. Seganteng-gantengnya orang kalau hatinya berbulu, jelek, antagonis langsung, mukanya udah serem, ya kan? Tapi orang kalau hatinya bagus, biar kata dia kagak ganteng-ganteng amat, ya walaupun masih terlihat jelek kan gitu. Begitu deh. Tapi tetapnya orang pada ras, karena hatinya bagus, hatinya enak, hatinya bagus. Walaupun masih terlihat jelek, masih banyak yang nemenin. Tapi orang seganteng apapun, kalau hatinya udah jahat, siapa yang mau berteman? Kagak ada. Nah, hati itu penting. Hati itu kudu dipupuk. Hati itu kudu tetap dijaga, selalu hidup. Gimana caranya? Ya bahasa Nabi begitu. Anallah yuhyil qalbal maita binur hikmah. Allah menghidupkan hati-hati yang mati itu dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah itu adanya di pengajian. Adanya di pengajian. Wayahnya sempetin itu. Iseng kita. Kalau emang kagak urgen amat mah, wayah. Doanya satu, amalannya Allahumma paksakan. Allahumma paksakan. Nah, sebagaimana Allah menghidupkan
tanah yang mati dengan air hujan. Nah kalau kagak disiramin nih lama-lama keras, hati gue sama. Mulai dikendorin, sebulan sekali aja. Sebulan sekali antar aja maulud sama Rajaban doang. Antar aja Idul Adha sama Idul Fitri doang. Ya masuk surga mah masuk. Selama la ilaha illallah. Ini cuma 8 tahun. Itu kalau bilangnya kayak kelupaan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya dalam Eza dalali wa ikram Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin